Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erni Kundiarsi dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan linier yang memuat nilai mutlak. Yang pertama yaitu pertidaksamaan dan ketidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan notasi ketidaksamaan. Dengan notasi kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Contohnya adalah 2x kurangi 4 kurang dari 0. Contoh berikutnya adalah 3x ditambah 6 lebih dari 0. Kemudian selang atau interval. Interval adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Pada umumnya, selang atau interval merupakan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan. Tanda kurang dari dan lebih dari menyatakan selang terbuka. Dan pada garis bilangan ditandai dengan lingkaran kosong. Ini lingkaran kosong jadi tidak ada hitam-hitamnya, sedangkan tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan menyatakan selang tertutup dan pada garis bilangan ditandai dengan lingkaran penuh. Jadi untuk membedakannya, jika tandanya kurang dari atau lebih dari, itu pada garis bilangan adalah lingkaran kosong. Namun jika tandanya kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan, tandanya adalah lingkaran penuh. Berikut ini disajikan selang atau interval yang sering digunakan dalam menyelesaikan pertidaksamaan. Jenis interval yang pertama yaitu interval tertutup. Dengan notasi pertidaksamaan yang pertama yaitu X lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Kemudian jika dalam notasi intervalnya X lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B, berarti A dan B. Kemudian untuk menentukan ini siku atau lengkung adalah dari tanda ininya, tanda pertidaksamaannya. Jika pada tanda pertidaksamaan di sini adalah sama dengan, berarti siku. Tapi jika tidak ada tanda sama dengannya berarti lengkung. Karena ini adalah X lebih dari sama dengan A, berarti yang pertama adalah siku A, B, kemudian pada B juga ada tanda sama dengannya, yaitu kurang dari sama dengan B. Jadi sebelah sini juga siku. Jadi inilah notasi intervalnya. Kemudian jika dalam garis bilangan A dan B, sebelah kiri A, sebelah kanan B, karena ini tandanya sama dengan berarti sebelah sini adalah lingkaran penuh, yang sebelah B juga lingkaran penuh. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya, ini adalah daerahnya X. Kemudian yang berikutnya yaitu notasi pertidaksamaan A kurang dari sama dengan X, atau jika dirubah, jika X-nya ada pada ruas kiri yaitu X lebih dari sama dengan A. X lebih dari sama dengan A, berarti karena ada tanda sama dengannya sebelah sini, notasi intervalnya adalah siku. Kemudian sama dengan A, berarti A, sampai mana? Sampai tak hingga, sehingga sebelah sini tak hingga. Jadi siku A, tak hingga, kemudian lengkung. Kemudian jika dirubah menjadi disajikan dalam garis bilangan X lebih dari sama dengan A, lebih dari, kalau lebih dari berarti arah panahnya ke kanan, tapi kalau kurang dari arah panahnya ke kiri. Karena ini X lebih dari sama dengan A, ini adalah A, ada tanda sama dengannya berarti sini lingkaran penuh. Lebih dari berarti ke arah kanan panahnya. Dan inilah daerah penyelesaian dari X. Kemudian X kurang dari sama dengan B. Kurang darinya sampai mana? Sampai min tak hingga. Berarti sini lengkung min tak hingga, B. Sedangkan di B adalah tandanya ada sama dengannya, berarti siku. Kemudian kalau dirubah ke dalam garis bilangan, ini B. Di B adalah tandanya ada sama dengannya, berarti di sini adalah lingkaran penuh. Kurang dari sama dengan, berarti kalau kurang dari ke arah kiri panahnya. Dan inilah daerah penyelesaian dari X. Kemudian yang berikutnya yaitu jenis interval terbuka. Dengan notasi pertidaksamaan yang pertama,
X lebih dari A kurang dari B. Kemudian jika dirubah ke dalam bentuk notasi interval, ini tandanya kurang dari, tidak ada tanda sama dengannya, berarti bentuknya adalah lengkung. X lebih dari A kurang dari B, berarti A, B. Yang sebelah kiri A, sebelah kanan B. Kemudian karena yang sebelah A adalah lebih dari, tidak ada tanda sama dengannya, berarti lengkung. Kemudian yang sebelah B kurang dari, ini tidak ada tanda sama dengan juga, berarti lengkung. Kemudian jika dirubah ke dalam garis bilangan A, B, kurang dari, lebih dari, tidak ada tanda sama dengannya, berarti lingkarannya kosong, bukan lingkaran penuh. Kemudian notasi pertidaksamaan yang berikutnya, A kurang dari X, atau jika dirubah, jika X nya pada ruas kiri, X lebih dari A, tidak ada tanda sama dengannya, berarti jika dirubah ke dalam notasi interval, lengkung A, sampai mana? Sampai ta hingga. Kemudian lengkung lagi. Jika dirubah ke dalam garis bilangan A, kemudian sebelah sini lingkarannya lingkaran kosong atau lingkaran penuh, kita lihat tandanya. Tandanya ini notasi pertidaksamanya tidak ada tanda sama dengannya, berarti ini adalah lingkaran kosong. Kemudian X lebih dari A, lebih dari, berarti panahnya ke arah kanan. Jadi inilah daerah X. Kemudian X kurang dari B. Jika dirubah ke dalam notasi interval, X kurang dari B, berarti kurang dari sampai mana? Sampai min ta hingga, berarti lengkung min ta hingga, B. Kemudian sebelah sini lengkung atau siku, kita cek lagi. Ini tidak ada tanda sama dengannya, berarti lengkung. Kemudian pada garis bilangannya, ini B, sebelah sini adalah lingkaran kosong. Kenapa lingkaran kosong? Karena tandanya tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian arah panahnya ke kiri atau ke kanan, kita cek. X kurang dari B, kurang dari panahnya ke kiri. Jadi inilah daerah X. Kemudian yang berikutnya adalah jenis interval setengah terbuka dengan notasi pertidaksamaan yang pertama, yaitu X lebih dari A kurang dari sama dengan B. Kemudian jika dirubah ke dalam notasi interval, berarti A, B. Lah di sini tandanya bagaimana? Yang A ini adalah tidak ada tanda sama dengannya, berarti sebelah sini lengkung A, B. Kemudian cek lagi, ini kurang dari sama dengan, ada tanda sama dengannya, berarti sebelah sini adalah siku. Kemudian jika ke dalam garis bilangan A, B, pada A tidak ada tanda sama dengannya, berarti lingkaran kosong. Kemudian pada B ada tanda sama dengannya, berarti lingkaran penuh. Dan inilah daerah himpunan dari X. Kemudian yang berikutnya, X lebih dari sama dengan A kurang dari B. Dirubah menjadi notasi interval. Lebih dari sama dengan A, ada tanda sama dengannya, berarti siku A, B. B-nya tidak ada tanda sama dengannya, berarti lengkung. Kemudian jika dirubah ke dalam garis bilangan A, B, dengan A ada tanda sama dengannya, berarti yang sebelah sini penuh, sebelah sini lingkaran kosong. Dan ini adalah daerah X. Kemudian jenis interval yang berikutnya adalah garis lurus. Notasi pertidaksamanya untuk semua bilangan real dengan notasi intervalnya min ta hingga sampai ta hingga. Kemudian ini adalah garis bilangannya. Jadi semuanya di sini adalah, semua bilangan real di sini adalah hasil dari nilai X itu. Kemudian sekarang kita ke contohnya. Contoh yang pertama, X lebih dari 2. Yang pertama kita lakukan adalah membuat garis bilangannya dulu. Kemudian angka 2. Nah, di sini kita perhatikan apakah di sini lingkaran kosong atau lingkaran penuh. Kita cek lagi tandanya. Di sini tandanya tidak ada tanda sama dengannya, berarti lingkaran kosong. Lebih dari berarti panahnya ke kanan. Dan inilah daerah X. Kemudian contoh yang kedua, X kurang dari sama dengan 1. Kita buat garis bilangannya, kita buat angka satunya. Di sini tandanya kita lihat apakah kosong atau penuh lingkarannya. Karena di sini ada tanda sama dengannya, berarti lingkaran penuh. Kemudian
kurang dari, kalau kurang dari ke arah kiri panahnya. Jadi ini adalah daerah penyelesaian dari X. Kemudian contoh yang berikutnya, X lebih dari 0 kurang dari sama dengan 4. Berarti X di antara 0 dan 4 di sini. Kemudian pada 0 kurang dari, lebih dari maksudnya. Lebih dari di sini tidak ada tanda sama dengannya, berarti lingkaran kosong. Kurang dari sama dengan 4, berarti di sini lingkaran penuh. Kemudian kita hubungkan, ini adalah daerah X. Kemudian contoh yang keempat, X kurang dari 1 atau X lebih dari sama dengan 3. Nah, jika persoalan seperti ini, kita tidak bisa menyatukan hasilnya, hasil gambar garis bilangannya seperti pada nomor 3. Karena di sini X kurang dari 1. Sedangkan yang sebelahnya adalah X lebih dari sama dengan 3. Pertama kita buat garis bilangnya dulu, angka 1, angka 3. Kemudian X kurang dari 1, berarti angka 1 lingkarannya kosong, kurang dari ke arah kiri. Kemudian kita arsir, inilah daerah X. Kemudian X lebih dari sama dengan 3. Angka 3 ada tanda sama dengannya, berarti lingkaran penuh, lebih dari ke arah kanan panahnya. Jadi ini adalah daerah X. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel didefinisikan sebagai pertidaksamaan yang mengandung satu variabel berpangkat 1 dengan bentuk umumnya AX plus B lebih dari 0, AX plus B lebih dari sama dengan 0, AX plus B kurang dari 0, AX plus B kurang dari sama dengan 0. Kemudian untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel, kita pisahkan variabel di ruas tersendiri dan konstanta di ruas lainnya. Sekarang kita lanjut ke contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari tiap pertidaksamaan linear berikut dan gambarlah himpunan penyelesaiannya pada garis bilangan. Contoh yang pertama, 2x kurangi 4 kurang dari 0. 2x kurang dari 4 kurang dari 0. Kemudian di sini min 4 pindah ruas ke sebelah kanan, ke ruas kanan, min pindah ruas jadi plus, jadi 2x kurang dari 4. Kemudian di sini 2x itu artinya adalah 2 dikali x. Kemudian 2 ini kita pindah ruas lagi ke ruas kanan, kali pindah ruas jadi bagi, berarti x kurang dari 4 per 2, jadinya x kurang dari 2. Kemudian jika dirubah ke dalam garis bilangan, angka 2, kemudian karena ini kurang dari, tidak ada tanda sama dengannya, berarti lingkaran kosong. Kemudian kurang dari panahnya ke arah kiri. Jadi inilah himpunan penyelesaian dari X. Kemudian contoh yang kedua, 3x kurangi 9 lebih dari sama dengan 0. Min 9 pindah ruas jadi plus 9, jadinya 3x lebih dari sama dengan 9. 3x, 3 dikali x, kali pindah ruas jadi bagi, berarti x lebih dari sama dengan 9 per 3, jadinya x lebih dari sama dengan 3. Kemudian ke dalam garis bilangannya 3, di sini ada tanda sama dengannya, berarti lingkaran penuh, lebih dari berarti panahnya ke arah kanan. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Kemudian contoh yang ketiga, 2 ditambah x lebih dari 4 dikurangi x. Nah, pada permasalahan ini, variabel kita gabungkan dengan variabel, dan yang konstanta kita gabungkan dengan yang konstanta. Untuk mempermudah, variabel itu berada pada ruas kiri, jadi ini x. Kemudian di sini adalah min x pindah ruas jadi plus x lebih dari. Kemudian konstantanya kita kumpulkan 4. Di sini plus pindah ruas jadi min x ditambah x sama dengan 2x. Kemudian lebih dari 4 kurangi 2 sama dengan 2. Kemudian kita peroleh 2x lebih dari
2. 2x berarti 2 kali x kali pindah ruas jadi bagi. Berarti x lebih dari 2 per 2. Atau x lebih dari 1. Kemudian kita rubah ke dalam garis bilangan. Di sini ada angka 1. Karena tidak ada tanda sama dengannya berarti lingkaran kosong. Lebih dari panahnya ke kanan. Jadi ini adalah himpunan penyelesaian dari x. Contoh yang berikutnya yaitu x ditambah 1 lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 5. Jika pada persoalan seperti ini, kita hilangkan dulu konstantanya yang ada pada satu ruas dengan variabel. Karena yang satu ruas dengan variabel adalah plus 1, jadi plus 1-nya kita hilangkan. Plus 1 kita hilangkan, cara menghilangkannya berarti dikurangi dengan 1. Jadi jika ruas tengah dikurangi 1, ruas kiri juga dikurangi 1, dan ruas kanan juga dikurangi 1. Jadinya x ditambah 1 kurangi 1, 2x kurangi 1, 5x kurangi 1. Jadinya diperoleh x lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 4. Kemudian jika kita rubah ke dalam garis bilangan, berarti x itu antara 1 dan 4. Berarti sebelah kiri angka 1, sebelah kanan angka 4. Karena di sini ada tanda sama dengannya, berarti lingkarannya lingkaran penuh, yang di sebelah 4 juga lingkaran penuh. Jadi inilah daerah himpunan penyelesaian dari x. Kemudian pada contoh yang kelima, 3x ditambah 4 per 3 kurang dari 5. Nah, per 3 ini kita pindah ruas, bagi pindah ruas jadi kali. Jadinya 3x ditambah 4 kurang dari 5 dikali 3. Hasilnya 3x ditambah 4 kurang dari 15. Di sini plus 4 atau ditambah 4, pindah ruas jadi min 4. Jadinya 3x kurang dari 15 min 4. Kemudian 3x, artinya 3 dikali x. Berarti nanti 3-nya akan kita pindah ruaskan. Sebelumnya kita hitung dulu ini. 15 min 4 sama dengan 11. Jadinya 3x kurang dari 11. Kemudian angka 3-nya kita pindah ke ruas kanan, jadinya kali pindah ruas jadi bagi, jadinya x kurang dari 11 per 3. Kemudian pada garis bilangannya 11 per 3. Di sini tidak ada tanda sama dengan, berarti di sini adalah lingkaran kosong. Kurang dari berarti panahnya ke kiri. Jadi inilah himpunan penyelesaian dari x. Kemudian kita ke aplikasi pertidaksama linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkahnya yang pertama adalah membuat model dari masalah tersebut ke dalam bentuk pertidaksamaan. Kemudian langkah kedua, penyelesaian pertidaksamaan yang diperoleh pada langkah pertama. Kemudian langkah ketiga, menafsirkan hasil yang diperoleh ke dalam permasalahan sebenarnya. Contohnya, jumlah 2 buah bilangan kurang dari 30. Jumlah 2 buah bilangan kurang dari 30. Dipahami dulu. Kemudian, jika bilangan kedua 2 kali bilangan pertama. Bilangan kedua 2 kali bilangan pertama. Kemudian pertanyaannya, tentukan batas-batas nilai dari kedua bilangan itu. Kemudian kita misalkan bilangan pertama adalah x. Nah, karena jika di sini bilangan kedua 2 kali bilangan pertama, tadi kita misalkan bilangan pertama adalah x, berarti bilangan kedua 2 kali, berarti 2x. Sehingga diperoleh bilangan pertama x, bilangan kedua 2x. Kemudian tadi diketahui jumlah kedua bilangan kurang dari 30. Berarti bilangan pertama tadi adalah x, bilangan kedua 2x, berarti x ditambah 2x kurang dari 30. X tambah 2x sama dengan 3x. 3x kurang dari 30. 3x 3 kali x kali pindah ruas jadi bagi. Berarti x kurang dari 30 per 3 atau x kurang dari 10. Kalau x kurang dari 10, 2x berarti kurang dari 20. Jadi batas-batas bilangan yang pertama kurang dari 10, batas-batas bilangan kedua kurang dari 20.
Kemudian kita lanjut ke pertidaksamaan linier yang memuat nilai mutlak. Sifat-sifatnya adalah yang pertama, untuk A anggota real dan A lebih dari sama dengan 0 berlaku nilai mutlak A kurang dari A. Jika dan hanya jika X lebih dari min A kurang dari A. Kemudian yang kedua, nilai mutlak X lebih dari A. Jika dan hanya jika X kurang dari min A atau X lebih dari A. Kemudian yang berikutnya, nilai mutlak X kurang dari sama dengan A. Jika dan hanya jika X lebih dari sama dengan min A kurang dari sama dengan A. Kemudian yang keempat, X lebih dari sama dengan A jika dan hanya jika X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Kemudian sifat yang berikutnya, untuk setiap X dan Y anggota real berlaku nilai mutlak X kurangi Y lebih dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. Kemudian nilai mutlak X ditambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Kemudian nilai mutlak XY lebih dari sama dengan XY. Kemudian yang berikutnya, nilai mutlak Fx kurang dari nilai mutlak Gx jika dan hanya jika F kuadrat X kurang dari G kuadrat X. Kemudian berikutnya, nilai mutlak Fx lebih dari nilai mutlak Gx jika dan hanya jika F kuadrat X lebih dari G kuadrat X. Sekarang kita lanjut ke contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X kurangi 2 kurang dari 4. Nah, berdasarkan sifat nilai mutlak tadi, nilai mutlak X kurang dari A. Jika dan hanya jika X lebih dari min A kurang dari A. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan ini kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, yang membedakan di sini adalah A, di sini adalah 4. Jadinya nanti sebelah sini adalah min 4, sebelah sini adalah 4. Kemudian ini X. Sebelah sini adalah X min 2. Berarti nanti sini kita ganti menjadi X min 2. Dan setelah diganti jadi seperti ini. Jadinya X kurangi 2 lebih dari min 4 kurang dari 4. Kemudian konstanta yang satu ruas dengan variabel kita hilangkan. Nah, yang satu ruas dengan variabel adalah min 2. Min 2 kita hilangkan agar hilang menjadi plus 2. Jadinya ruas tengah kita tambah 2, ruas kiri kita tambah 2, ruas kanan kita tambah 2. Jadinya min 4 tambah 2 min 2. X kurangi 2 tambah 2, jadinya X, 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari min 2 kurang dari 6. Sekarang contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X kurangi 3 lebih dari 5. Berdasarkan sifat nilai mutlak tadi, kalau lebih dari, berarti ini lebih dari X, nilai mutlak X lebih dari A, kita rubah menjadi seperti ini. Nah, berarti permasalahan ini kita akan merubah menjadi seperti ini. Jadi, X kurang dari min A atau X lebih dari A. Jadinya, X min 3 kurang dari min 5 atau X min 3 lebih dari 5. Kita selesaikan satu-satu dulu. X kurang dari 3 kurang dari min 5. Berarti min 3 kita pindah ruas ke sebelah kanan. Min pindah ruas jadi plus. Berarti X kurang dari min 5 ditambah 3 sama dengan min 2. Kemudian yang sebelah sini kita selesaikan. X kurang dari 3 lebih dari 5. Min pindah ruas jadi plus. Berarti X lebih dari 5 ditambah 3. Jadinya X lebih dari 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah
X kurang dari min 2 atau X lebih dari 8. Kemudian contoh yang ketiga adalah tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3X kurangi 2 lebih dari sama dengan min 4. Nah, diperhatikan min 4. Karena di sini min, jadi tidak ada penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Karena nilai mutlak setiap bilangan adalah positif atau 0, bukan min. Jadi jika min, itu artinya tidak ada penyelesaiannya. Sekarang contoh yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X kurangi 1 kurang dari nilai mutlak X tambah 2. Nah, jika ruas kiri, ruas kanan sama-sama mempunyai nilai mutlak, kita kuadratkan semua ruasnya. Jadi X min 1 kita kuadratkan, X plus 2-nya kita kuadratkan. Jadinya diperoleh seperti ini. Hasil dari kuadratnya adalah seperti ini. X min 1 kuadrat hasilnya adalah X kuadrat kurangi 2X tambah 1. Kemudian X tambah 2 dikuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Kemudian yang mempunyai variabel kita pindah ke ruas kiri, kemudian yang konstanta kita pindah ke ruas kanan. Jadi yang ada di ruas kanan ini variabelnya kita pindah ke ruas kiri, jadi X kuadrat kita pindah ke ruas kiri, positif pindah ruas jadi negatif. 4X positif pindah ruas jadi negatif. Kemudian yang ada di ruas kiri adalah plus 1. Kita pindahkan konstantanya jadi min 1. Jadinya X kuadrat kurangi X kuadrat 0. Kemudian min 2X kurangi 4X berarti min 6X kurang dari 4 kurangi 1 sama dengan 3. Kemudian ini min 6X berarti min 6 dikali X. Min 6 kita pindah ruas ke ruas kanan. Berarti kalau kali pindah ruas jadi bagi. Karena di sini dibagi min, ini kan min ya, dibagi min. Jadi tandanya berubah, yang tadinya kurang dari berubah menjadi lebih dari. Jadinya X lebih dari 3 per min 6. Hasilnya adalah X lebih dari min setengah. Sekarang kita lanjut ke contoh yang terakhir, contoh yang kelima, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X ditambah 3 lebih dari nilai mutlak X ditambah 2. Penyelesaiannya seperti pada contoh yang keempat, jadi kedua ruas kita kuadratkan. Jadinya X ditambah 3 dikuadratkan dan X ditambah 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah X tambah 3 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 6X tambah 9. Kemudian X ditambah 2 dikuadratkan, jadinya X kuadrat ditambah 4X tambah 4. Nah, selanjutnya juga seperti pada contoh yang tadi, contoh keempat, yang punya variabel kita pindah ruas ke ruas kiri, kemudian yang konstanta kita pindah ke ruas kanan. Jadi konstanta yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, kemudian variabel yang ada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi ini plus 9. Kita pindah ruas ke ruas kanan jadi min 9. Kemudian X kuadrat kita pindah ruas ke ruas kiri jadi min X kuadrat. 4X pindah ruas jadi min 4X. Jadinya X kuadrat kurangi X kuadrat sama dengan 0. Kemudian 6X kurangi 4X sama dengan 2X. Kemudian 4 kurangi 9 sama dengan min 5. Nah, ini 2X berarti 2 kali X. Kali pindah ruas jadi bagi. Jadinya X lebih dari min 5 per 2. Nah, sampai di sini. Semoga kalian dapat memahami materinya. Kalian dapat mengerjakan tugas yang kelima dengan lebih baik. Silakan mencoba.